Halo Urbaners, bagaimana kabarnya? Lancar. Kembali lagi bersama saya si El, manusia tampan sejagat raya. Akhir-akhir ini saya terlalu sering merangkum film perkelahian. Jadi kali ini saya akan sedikit menggeser genre ke sebuah film perdetektifan berjudul Sherlock Holmes. Dirilis pada tahun 2009. Film ini dibintangi oleh sang Iron Man yang tidak lain adalah Robert Downey Jr. Dengan film misteri dan pertanyaan seperti ini, saya harapkan kita semua bisa ikut berpikir tentang bagaimana suatu permasalahan dapat dipecahkan, sehingga hal ini mampu memicu daya pikir otak Anda yang mungkin sudah lama tidak bekerja, yang mana sekali-kali kita perlu berpikir keras agar otak kita tidak melulu berisi tentang perlendiran. Jadi saya harapkan film ini akan menambah IQ Anda ya, walaupun hanya sekitar 0,1% lah, setidaknya nambah gitu. Ya udah, karena besok saya harus ke Gunung Nevada untuk ngurek sama Donald Trump, jadi langsung saja pasang handsfree, meteraskan posisi rebahan kencang celana Anda, dan selamat menonton. Kisah akan berfokus pada seorang detektif yang paling terkenal di dunia. Yang pasti sudah kalian kenal semua, tidak lain dan tidak bukan ialah Sherlock Holmes. Pada adegan ini, Holmes bersama polisi sedang mencoba untuk menggagalkan sebuah ritual penumbalan yang dilakukan oleh seseorang yang katanya dukun. Di mana kita akan langsung disuguhkan dengan sebuah skill atau kemampuan langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Di mana Holmes mampu memprediksi setiap gerakan musuh dan cara menyerang balik dengan sangat akurat. Bahkan bisa memprediksi setiap kerusakan dan berapa lama luka tersebut akan pulih. Dan saatnya tiba, Holmes pun langsung mengeksekusi lawan dengan sangat cepat dan sesuai prediksinya. Kemampuan ini bernama hipotesis prediksi. Seperti yang sudah pernah saya bahas di film Equalizer, kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang yang sangat terlatih, antara memang bakat murni yang dimiliki sejak lahir, dan bisa juga didapatkan dengan latihan selama bertahun-tahun. Hipotesis terdiri dari dua suku kata, yaitu hipotesis dan prediksi. Hipotesis sendiri adalah sebuah penjelasan atau jawaban sementara yang dibuat dari beberapa informasi dan data terbatas, yang mana hipotesis hanya bisa dipergunakan untuk mendapat jawaban atau permasalahan yang sedang atau sudah terjadi. Contoh sederhana, ketika Anda ingin buang air besar dan bingung tahap apa yang harus dilakukan pertama kali, maka ketika Anda mendapat informasi dari tetangga bahwa harus disiplin dan tidak boleh beol di celana, maka otak Anda akan bekerja dan membuat sebuah hipotesis yang akhirnya mendapat jawaban bahwa tahap awal membuang air besar adalah dengan cara mencari jamban atau WC. Kemudian celana, agar si kuning tidak berserakan begitu saja. Sedangkan untuk prediksi merupakan proses memperkirakan secara sistematis dan bukan asal tebak karena menggunakan pengalaman atau informasi di masa lalu. Sebagai contoh, ketika Anda mempunyai pacar yang sangat baik dan terbuka, tiba-tiba menjadi sosok yang curigaan, susah dihubungi, dan sering menghilang di waktu-waktu tertentu, maka ketika Anda memiliki pengalaman diselingkuhi di masa lalu, Anda mampu memprediksi bahwa sang kekasih sedang membina hubungan dengan pria lain dan mencoba menjauhi Anda secara halus. Dan ketika sebulan kemudian status Anda berubah menjadi jomblo, maka Anda sudah berhasil membuat suatu prediksi, dan itu cukup menganjingkan. Dan dari uraian tadi kita bisa simpulkan bahwa orang yang mampu melakukan hipotesis prediksi sudah sangat jelas sekali memiliki IQ di atas rata-rata, karena mampu mengingat dan mampu mengumpulkan ratusan ribuan bahkan jutaan informasi dalam otaknya. Dan Sherlock Holmes mampu mengolah informasi tersebut dalam sepersekian detik untuk mendapatkan jawaban dan langkah yang sangat akurat, dan itu sangat luar biasa walaupun hanya dalam cerita fiktif atau film. Dan jika di dunia nyata mungkin Anda mengenal sosok ini, namanya Garry Kasparov, seorang grandmaster catur paling hebat dalam sejarah umat manusia. Di mana pada tanggal 10 Februari 1996, Garry pernah melawan sebuah robot catur ciptaan IBM yang bisa mengkalkulasi atau menghitung sampai 200 juta gerakan per detik. Dan tentu saja Garry kalah. Hampir sama seperti tokoh fiktif Sherlock Holmes, Garry juga melakukan hipotesis prediksi berdasarkan informasi dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dan kekalahannya dengan sebuah komputer membuktikan bahwa hipotesis prediksi tidak sepenuhnya akurat, karena beliau bukanlah seorang dukun atau peramal yang bisa melihat masa depan dan meramal kiamat tahun 2012. Lanjut, selesai melumpuhkan salah satu penjaga, tak lama muncullah seorang dokter bernama Watson, di mana Watson ini adalah sahabat dekatnya ketika masih main layangan di zaman dahulu. Sementara si dukun tengah membejep-bejepkan tumbalnya, Holmes dan Watson pun terlibat perkelahian dengan anak buah si dukun.
Hingga saat Watson mendekatinya, tiba-tiba Holmes mencegahnya karena ada sesuatu yang tak terlihat di tangan si dukun itu. Ya, ada sebuah senjata seperti jarum panjang yang terbuat dari material transparan, entah kaca atau akrilik. Namun Holmes bisa melihatnya karena dia sudah meneliti benda tersebut selama bertahun-tahun. How did you see that? Because I was looking for it. Dukun itu bernama Blackwood, seorang paranormal atau dukun apapun sebutannya. Blackwood sudah sangat merugikan dan membuat paranormal berjatuhan akibat ritual sesatnya tersebut. Dan inilah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes adalah seorang detektif yang sangat memiliki IQ tinggi, di mana dia memandang semua hal dengan perspektif yang berbeda, sehingga membuatnya terlihat aneh untuk kebanyakan orang. Holmes sendiri tidak terlalu suka cahaya karena terang membuatnya sulit berkonsentrasi. Selain itu, Holmes tertarik dengan hal-hal baru dan itu dibuktikan saat dirinya mencoba untuk membuat sebuah alat yang bisa meredam sebuah tembakan alias peredam yang zaman itu belum ditemukan. Tak hanya itu, kecerdasan dan analisa Holmes membuat hubungan Watson dan tunangannya sedikit meruncing. Akibat Holmes yang mencoba untuk menganalisa dan menyebutkan berbagai hal tentang tunangannya, di mana dia tersinggung dengan hal itu dan pergi meninggalkan mereka berdua. Selain Holmes peminum berat, dia juga hobi melakukan tarung bebas dan semacam fight club, di mana dia taruhan dan bertarung sendiri untuk sekedar mengisi malam gabutnya. Holmes bertarung dengan lawan yang badannya lebih besar di mana dia nampak cukup kesulitan, hingga saat Holmes tersungkur dia pun melakukan hipotesis prediksi yang membuat lawannya ngejehe, dan itu cukup membuat semua penonton terdiam. Di penjara sendiri terjadi fenomena aneh ketika seorang sipir merasa terbakar yang nampak seperti diguna-guna oleh Blackwood. Untuk kemudian Blackwood meminta agar dirinya bisa bertemu dengan Sherlock Holmes. Entah apa tujuannya ingin bertemu dengan Holmes, tapi semua sipir dan para napi sangat takut untuk berada di dekat Blackwood. Saat sudah bertemu, kita bisa melihat Blackwood membuat gambar-gambar aneh di dinding yang nampak seperti mantra untuk sebuah ritual. Namun hal itu ternyata tidak membuat Holmes takut sedikit pun. Karena harus Anda tahu, sebagai seorang detektif, Holmes selalu berpikir secara rasional dan masuk akal. Dan tujuan Blackwood mengundangnya adalah untuk meyakinkan Holmes bahwa semua hal tidak bisa dijelaskan secara logika. Tak lama setelah itu, Blackwood pun dihukum gantung atas perbuatannya dan dipastikan sudah meninggal dunia. That is the end of Lord Blackwood. Kembali ke Holmes yang dikejutkan dengan kedatangan salah satu wanita idamannya bernama Irene, di mana si Irene ini merupakan seorang pencuri yang sekarang bekerja untuk seseorang misterius. Irene pun mendapatkan perintah dari majikannya untuk memberikan surat tugas untuk Holmes, di mana majikan si Irene ini ingin agar Holmes mencari seorang ilmuwan yang bisa menciptakan sebuah alat yang dapat mengubah dunia. Dan Holmes dibayar mahal dengan itu. Penasaran dengan majikannya si Irene, Holmes pun menyamar sebagai seorang gelandangan, di mana dia dikejutkan dengan sebuah senjata keluar dari tangan majikannya si Irene, yang mana Holmes akhirnya sadar bahwa orang tersebut bukanlah orang sembarangan. 3 hari setelah kematian Blackwood, semua orang digemparkan dengan pemakaman Blackwood yang sudah hancur, di mana salah satu saksi mengatakan bahwa dia melihat Blackwood bangkit dari kubur, dan saat peti matinya dibuka ternyata itu bukanlah jasad Blackwood, melainkan jasad si ilmuwan yang sedang dicari oleh majikan si Irene. Dan di saat semua orang ketakutan dan berpikir akan hal-hal goib, seperti menganggap Blackwood menggunakan edutensi ataupun memiliki ajian rawa rontek, Sherlock Holmes justru memandang ini dengan perspektif yang berbeda dan ingin mencari jawaban atas penjelasan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Holmes dan Watson pun pergi ke alamat jasad pria di peti tersebut yang bertempat di semacam laboratorium yang dipenuhi dengan berbagai alat percobaan, dan tak lama muncullah 3 orang yang sedang akan membakar tempat tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Terjadi perkelahian di mana Holmes sedikit kesulitan melawan salah satu orang berbadan besar, namun dengan kecerdasannya Holmes mampu menghindari berkali-kali. Sampai di sebuah tempat pembuatan kapal, Holmes hampir saja tewas terkena sambaran rantai kapal.
Akibat kejadian itu, Watson dan Holmes pun ditangkap polisi, di mana Watson mendapat jaminan kebebasan dari tunangannya, sedangkan Holmes mendekam di penjara sampai penyelidikan selesai. Dengan kecerdasannya, Holmes pun berstand up komedi, di mana dia mengeluarkan jokes-jokes rese dengan pencelaan yang tidak ger. Namun itu cukup membuatnya aman dari para napi-napi di sana. Tak lama, Holmes pun dijamin oleh seseorang, di mana sang ajudan menjemputnya untuk menemui orang tersebut. Namun, Holmes harus memakai penutup kepala untuk menuju ke sana. Tiba di lokasi, orang tersebut meminta maaf dengan prosedur standar tersebut karena tempat dan pertemuan ini sangatlah rahasia. Tetapi lagi-lagi tidak ada yang bisa mengelabui detektif paling hebat yang pernah ada. Karena walaupun matanya tertutup, Holmes tetap saja bisa mengetahui kemana dia dibawa. Bahkan dia bisa menyebutkan jarak, belokan, dan rute perjalanannya dengan sangat amat detail. Dan tanpa pria itu memperkenalkan diri, Holmes pun sudah mengetahui bahwa pria itu adalah ketua dari sebuah kelompok persaudaraan yang bernama Kuil 4 Orde. Yang mana kelompok ini merupakan organisasi rahasia yang bergerak di bidang okultisme dan pergoiban yang mempercayai adanya kekuatan sihir dan supranatural di dunia ini. Dan yang paling menarik adalah beliau merupakan sang ayah dari tukang sihir alias si Blackwood. Very few people are privy to that information. Ayah Blackwood pun akhirnya to the point bahwa Blackwood dulu dilahirkan dari wanita simpanannya, di mana wanita tersebut adalah seorang penyihir dan Blackwood lahir tepat saat dilakukannya sebuah ritual. Beliau pun meyakini bahwa Blackwood memiliki semacam kekuatan sihir yang sangat tinggi, hingga saat dia mendengar berita tentang kebangkitan Blackwood dari kuburnya, dia sangat ketakutan dan khawatir jika Blackwood tiba-tiba mendatangi dirinya. Dan tujuan beliau mengundang Holmes ke sana adalah untuk memintanya menghentikan Blackwood dan akan memberikan bayaran tinggi akan hal itu. Namun Holmes yang sangat idealis tentu saja tidak ingin diperintah dan diatur-atur oleh orang lain meskipun itu adalah kliennya. Melainkan dia akan menghentikan Blackwood tetapi bukan untuk ayahnya si Blackwood atau aba-aba ini, melainkan untuk dirinya sendiri yang ingin membuktikan bahwa sihir dan semacam hanyalah omong kosong belaka. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si ketua Orde Aliansi ayahnya si Blackwood sedang berendam di bedroom, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan airnya mendidih yang mana itu adalah perbuatan dari kekuatan sihirnya si Blackwood yang ingin merebut kekuasaan ayahnya.